Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur balok utama jembatan jalan raya. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pembebanannya, terus dari mulai beban jembatan, beban angin, beban hidup ya kita masukkan. Kemudian kita akan menganalisa dari profil-profil berapa ukuran yang bisa kita gunakan untuk jembatan ini. Kemudian kita cek terhadap tegangan yang terjadi dan tekuk yang terjadi agar profil-profil yang kita gunakan itu aman digunakan. Oke, ya seperti ini ya. Nanti semua sudah ada ya dari beban hidupnya, kemudian beban angin, kemudian ini adalah balok utamanya, kemudian kita hitung juga eh, beban-beban atau reaksi gaya yang terjadi pada rangka batang ini ya. Kita hitung satu persatu, kemudian nanti kita cek terhadap tegangan yang terjadi, kemudian kita cek terhadap tekuk juga agar ini aman digunakan. Kemudian nanti kita simpulkan. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan pembahasan kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, boleh komen di bawah ini. Oke, baik. Saya langsung saja di sini untuk membahas analisa struktur balok utama jembatan raya, jalan raya. Seperti biasa, di sini saya sudah buat file Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. Karena di sini sudah saya modifikasi agar dia saling ngeling ya. Nilai-nilainya. Jadi yang kita perlu isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu kita isi karena di situ sudah ada nilai-nilainya dan rumus-rumusnya. Jadi apabila kita ganti ini secara otomatis yang lain bisa berganti. Ya. Jadi kita hanya perlu isi yang warna merah. Nanti setiap nilai saya akan klik agar kalian bisa lihat rumusnya dari mana didapat. Oke, saya lanjut ya. Jadi sini sudah ada gambar untuk jembatan jalan raya. Angka baja. Oke, di sini sudah ada keterangannya juga ya kita tinggal masukkan saja nilainya L-nya adalah panjang jembatan kita masukkan kemudian L1 adalah lebar jembatan adalah lebar dari balok utama sampai balok utama ya bukan lebar dari jalan bukan lebar dari badan jalan. Oke, kemudian tempat lantainya misalnya kita dapatkan dari perhitungannya sekitar 20 cm kita masukkan. Kemudian kita masukkan tegangan izin bajanya ya, tegangan izin bajanya kita mau pakai yang mutu baja berapa sesuai dengan produk yang ada di pasaran. Ini saya coba masukkan berdasarkan tegangan izin baja ST37 atau BJ37. Itu tegangan izinnya sekitar 1600. Kemudian ini adalah elastisitas baja. Ini adalah nilai baku tapi bisa dilihat lagi di buku-buku atau di SNI kalau memang ini masih ada kesalahan bisa diganti saja. Oke, kemudian kita masukkan tinggi balok memanjang ya. Tinggi balok memanjangnya kita masukkan sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Kemudian kita masukkan juga tinggi balok melintang sesuai dengan perhitungan yang kita dapat sebelumnya. Oke, kemudian ini adalah panjang LA, HB, kemudian jumlahnya. Dari jumlahnya ini kita masukkan ya misalnya 3, ini secara otomatis berganti seperti itu ya. Misalnya saya masukkan 4. Kemudian tingginya, tinggi dari balok utama ya. Ini adalah T, ini ada gambarnya, tingginya, T-nya, kemudian ini V, tingginya ya. Itu kita masukkan misalnya 4 meter boleh kita masukkan atau 3 meter gitu ya. Kita masukkan sesuai dengan yang kita mau hitung. Oke, kemudian misalnya saya masukkan sekitar 4 meter misalnya. Atau biasa standarnya sih 5 meter sih sama dia. Jadi nanti dia sama ya ukuran sudutnya dari rangka batangnya. Oke, kemudian ini adalah jarak D-nya, yang jarak D, jarak diagonal. Kemudian ini sudut-sudutnya S1, S2 dan S3. Ya, jadi kita perlu isi yang S2 saja. Lanjut, ini adalah beban mati, ini adalah plat beton, kemudian ini adalah finishingnya, ini saya coba masukkan aspal ya, kurang lebih seperti ini, kemudian air hujan, kemudian pedestrian, kemudian balok memanjang. Balok memanjang kita hitung per meter kilogram per meter lari. Jadi balok memanjang ini adalah ini balok memanjang ya. Jadi
Ini yang kita hitung jumlah balok memanjang ini ya. Ini per meter lari dibebankan ke balok utama. Tidak semuanya tapi sesuai dengan area pembebanan. Sama dengan balok melintangnya. Jadi ini ada beberapa, kemudian kita konversi menjadi balok dibebankan ke balok utama ya, bebankan ke balok utama. Jadi misalnya ini juga sudah ada rumusnya. Ini ya, sudah ada rumusnya juga, nanti tinggal masukkan saja. Kemudian nilai ada beban-beban lain-lain, kalau ada kita masukkan, kalau tidak ada kita kosongkan. Ini adalah jumlahnya, kemudian ini adalah berat balok, ya ini adalah panjang dari balok-balok utama ya, rangka batang balok utama. Ini panjang D, ini panjang V, ini panjang H. Jadi ini D, ini V, ini H ya. Jadi ini D, ini V, ini H. Oke, ini adalah beban total ya KDL. Kemudian didapat RARB, kemudian didapat W1 dan WA1 ukuran kilogram. Ini untuk beban mati. Kemudian kita hitung beban hidup. Ini ada diagram atau gambarnya untuk pembebanan beban hidup jalan raya jembatan ya, jembatan jalan raya. Ini ada di SND atau di PBU ya, ini bisa kita lihat. Nanti kita tinggal masukkan saja ukuran-ukurannya. Oke, ini ukuran A, ini ukuran B ya. Ini ukuran C. Nah, ini ukuran jalur pedestrian jumlahnya. Ini 2 kita masukkan 2. Kemudian jalur jalan misalnya 2 kita masukkan 2. Kalau 1 kita masukkan 1. Kemudian ini adalah berat trotoar, ini berat badan jalan, ini adalah P-nya bebannya. Total ya. Oke, kemudian koefisien kejut. Ini ya rumusnya. Nah, ini nilainya koefisien kejut didapat RA dan RB, kemudian kita dapat beban W1 dan W1A ya. Jadi kita dapat beban W1 dan W1A. Bebannya di sini ya seperti ini. Nah, ini W1 dan W1A untuk beban hidup. Kemudian kita lanjut ke beban angin. Di sini sudah ada gambarnya ya, dan sudah ada juga keterangan-keterangannya. Kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Oke, kemudian ini nilai A, ini nilai B, kita masukkan nilai C, ini nilai D, ya kita masukkan nilai E, ini nilai F, ini nilai G, ini nilai H, ini nilai I. Jadi D, ini kita lihat D mana ini ya, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah E, ya E itu kita lihat nih, berapa nih panjang ini sesuai dengan hitungannya. Oke, ini kita sudah ini F, ini G, ini H, ini I. Kemudian didapat P1 ya. Ini dapat P1, ini P1 ya. Ini. Kemudian ini adalah P2. Beban P2, kemudian ini beban di P3 ya. Kita dapatkan P3 dari beban angin ini kita dapatkan WH1 dan WH1A. Kemudian kita cari RBH dan RBAH untuk menentukan ini beban yang di atas atau yang beban di bawah. Oke, ini sigma A sama dengan 0 ya untuk mendapatkan RBH. Ini nilainya nih RBH-nya nilainya. Kemudian sigma B sama dengan 0 kita mencari untuk mendapatkan RAH. Ini hasilnya untuk RAH beban yang terjadi di RAH. Kemudian ini adalah balok utamanya. Jadi ini balok utamanya tipe 1 ya. Saya coba buat untuk tipe 1. Nanti ada beberapa tipe yang saya buat. Bertahap saya akan buat beberapa tipe untuk menentukan balok utamanya. Jadi semakin banyak dari rangkanya maka semakin panjang dia lebarnya. Yang otomatis ukuran juga semakin besar pasti. Oke, ini sudah ada gambarnya. Kita lanjut ya, kemudian analisa rangka batang. Jadi kita rangka batang ini kita analisa. Saya analisa ini berdasarkan rumus dari titik bugul ya. Kita coba dari beban mati ini adalah bebannya WA W1 dan WA. Kemudian beban hidup ini W1, ini W1A. Kemudian beban angin ini W1, ini W1A. Kemudian beban total ya. Ini beban total didapatkan W1 dan W1A. Jadi beban ini kita masukkan sesuai dengan ini, atau apabila ada perhitungan atau beban yang di lain perhitungan itu berbeda, kita mau masukkan ini kita masukkan saja ya. Tapi apabila kita mengikuti hitungan ini kita masukkan saja beban ini.
Ini didapat RA-RB, kemudian ini LA, LA, HA dan HB. Panjangnya ini jumlahnya, kemudian ini panjang T atau dan V atau tinggi, ya. Kemudian ini panjang D diagonalnya. Ini adalah sudut-sudutnya S1, S2, S3. Jadi bisa lihat di sini S1 mana, S2 mana, S3 mana. Oke, kemudian kita tinjau di titik A ya, di titik T1 ya, di titik T1 ini WA1, ini RA, ini SI1 ya, kemudian ini SI2, kemudian sigma V, ini rumusnya, ini nilainya kita mendapatkan D1 ya, ini tekan. Kemudian sigma H, sigma horizontal, ini rumusnya. Kita dapatkan dari perhitungan ini adalah nilai dari H1. Oke, di sini berlaku tarik. Kemudian kita lanjut di T2 ya. T2 itu titik buhul yang ada di sini ya. Di T2 ini nilainya W1, HA1, sigma V. Kita hitung sigma V sama dengan 0. Ini rumusnya kita dapatkan V1. Ini tarik. Kemudian sigma H, ini rumusnya kita dapatkan H2. Ini juga tarik. Oke, kemudian di TA1. TA1 ada di atas sini ya. TA1 ada di atas sini. Ini kita masukkan lagi ya nilainya. Ini D1, ini V1, ini S3, ini SA3. Ini sudah ada keterangan semua ya. Kemudian kita analisa sigma V sama dengan 0. Ini rumusnya. D2 sama dengan ini hasilnya, ini tekan. Kemudian sigma H sama dengan rumusnya kita dapatkan HB1, di sini juga berlaku tekan. Oke, kemudian di titik T3. Titik T3 itu ada di sini ya, di tengah. Kita analisa di titik T3. Ya ini H2, H1, HA2, ini nilai D2, nilai W1, ini sudut S1, ini sudut S1A, kemudian sigma V sama dengan 0, ini rumusnya kita dapatkan V0 ya, VO sama ini berlaku tarik. Dari semua ini ya kita hitung berdasarkan yang harus kita hitung ya. Jadi kalau sebelah kiri kita tidak perlu hitung karena ini pasti sama ya. Ini sama karena ini seperti itu hitungnya. Oke. Dari semua ini kita buatkan tabel. Jadi ini tegangan yang terjadi, ini batangnya berapa, ini panjang. Ya, ini nilainya, ini untuk D1 panjangnya, kemudian nilainya ini tekannya. Kemudian HA1 ini panjangnya. Ini gaya yang terjadi, ini berlaku tarik. Kemudian V1 ini panjangnya, ini gaya yang terjadi berlaku tarik. Kemudian HA2 ini panjangnya, panjang batangnya. Kemudian ini gaya yang terjadi, kemudian berlaku tarik. Kemudian D2 ini panjangnya, ini gaya yang terjadi berlaku tekan. Kemudian HB1 ini panjangnya, ini gaya yang terjadi, ini tekan. Kemudian VO ini panjangnya, ini gaya yang terjadi, ini berlaku tarik. Reaksi batang yang digunakan. Jadi di sini secara otomatis kita mencari reaksi batang yang paling besar ya, yang paling besar di minus dan plus atau di paling besar tekan dan tarik. Karena kita akan menganalisa dua yaitu batang tekan dan batang tarik. Di sini dapat VNO yang paling besar untuk batang tariknya panjangnya 5 meter. Kemudian di 1 untuk yang batang tekan ya, ini kayak ini. Nilainya ini tekan ya, panjangnya. Kemudian WX perlu. Ini kita dapat WX perlu. Nah, dari WX perlu ini kita cari di tabel baja. Kita mau pakai profil apa? Misalnya kita mau pakai profil WR. Kita cari nih WX perlunya. Ini ya 155. Ini jadi WX-nya ini 155. Didapat di mana misalnya? WX-nya 155. Wah, ini ke bawah 155 ya. Tadi dapat 155 betul ya. Oke, kita dapat 155. Misalnya kita pakai 160, wah ini ya. Kita pakai 113 ya. Kita coba pakai 113 misalnya.
Nah, seperti itu. Nah, ini secara otomatis berganti ya profilnya. Kemudian ini beratnya, ini luas profil, ini WX, ini IX, ini IY. Oke, cek terhadap tegangan yang terjadi, aman. Kemudian cek terhadap tekuk. Ya, ini cek terhadap tekuk, ini rumus-rumusnya dan nilai-nilainya. Jadi ini didapatkan ya. Ini bisa lihat di buku baja ya. Ini, perhitungannya hampir sama semua. Jadi ini terlalu besar ya, terlalu besar. Tekuknya terlalu besar. Ya, tekuknya terlalu besar. Jadi dari tekuknya ini kita coba ya. Ini terlalu besar, jadi dia ini kenapa terlalu besar? Ini karena tabelnya sampai 250. Jadi ini melebihi. Jadi terlalu besar tekuknya. Secara otomatis kalau itu sudah seperti itu, kita harus memperbesar profil ya. Misalnya tadi kita pakai yang 113, kita coba masukkan lagi tadi ini ya. 200 ya, 2113 kita coba perbesar jadi 250 125 misalnya. Ini ya kita masukkan 107. Coba kita masukkan 107. Masih oke? Ini masih terlalu besar. Jadi kita besarkan lagi. Kita besarkan lagi tadi 250 ya. Kita pakai yang 300 150. Nah, ini kita pakai ini. Jangan lupa profil-profil ini kita harus lihat juga yang ada di pasaran tuh profilnya yang berapa gitu ya. Misalnya 300 150, ini kita coba pakai yang 300 H-nya, B-nya, D-nya, atau kita pakai yang 350 yang istilahnya dia lebih nggak pas ukurannya ya. Jadi saya coba masukkan yang sesuai aja yang pas. Jadi ini ada nomor 100, kita coba masukkan dulu nomor 100. Apakah masih oke? Nah, ini sudah oke ya, seperti ini ya. Ini sudah oke. Oke, kemudian dari tabel tekuk baja ini W1, 2, W1, W2. Ya, di sini digunakan ini secara otomatis ya dari sini ya, dari nilai ini ya, ini secara otomatis nih. Nilainya kita masukkan dari sini, jadi secara otomatis dia ngeling. Kita misalnya pakai yang adanya di BJ ST37 ya, sesuai tadi beban tegangan izin kita pakai yang ST37 atau BJ37. Kita masukkan nilai yang didapat dari perhitungan ini ya, ini kita masukkan ini. Bila kita pakai nilai yang lain, kita masukkan aja nilainya ya, yang lain. Oke, ini juga sudah didapatkan ya, ini W1 dan W2-nya dari sini. Oke, kemudian ini tekuknya ya. Ini rumus-rumusnya. Ini dapatnya, kemudian tegangan akibat tekuk dapat ini. Jadi tegangan yang terjadi akibat tekuk ini lebih besar tegangan izin, jadi perlu profil yang lebih besar. Jadi kita coba besarkan lagi ya. Misalnya kita pakai tadi kita coba pakai 400, 350, kita coba 350 175. Kita coba ini dulu ya, kita perbesar sedikit-sedikit biar kelihatan ya. Nah, itu aman atau enggak, kita masukkan dulu ini nomor 191 ya. Kita masukkan nomor 91 di atas tadi 91. Kita lihat lagi ke bawah, ini masih perlu profil yang lebih besar. Jadi kita naikkan lagi. Jadi kita tadi pakai 35175, kita coba naikkan jadi 400 ke 200. Ini ada di 81. Coba kita masukkan di 81 ya. 81. Oke. Ini masih perlu profil yang lebih besar. Jadi masih belum cukup ya, dengan profil itu masih belum cukup. Kita besarkan lagi. Kita pakai yang 500, 450, 200. Coba ini ya 67, kita masukkan lagi 67 misalnya. Kita masukkan lagi 67. Ya, ini masih perlu profil besar. Atau kita coba pakai yang WF tapi yang Habim ya. Jadi perbedaannya kalau Habim itu dia WF juga tapi dia
B dan H-nya sama. Jadi ukurannya sama seperti ini 400 kali 400 gitu ya. Oke, kita coba masukkan tadi coba 300. Kita coba 300 kali 300 jadi 95. Kita coba masukkan 95. Nah, ini masih perlu profil yang lebih besar lagi. Jadi kita pakai yang 300, kita coba pakai yang 350 ya. Kita coba pakai 350, ini dia 85. Kita 85 kita masukkan. Oke. Di sini aman ya. Jadi di sini aman. Jadi profil ini bisa digunakan. Kita bisa gunakan WF 350 12 19 untuk batang dari rangka batangnya ya, rangka batang ini. Nah, kita pakai yang WF 350 ke 350 sini aman. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan profil yang diinginkan untuk membuat rangka balok induk jembatan jalan raya ini. Ya, jadi kita sudah mendapatkan, kita sudah cek tegangan dan cek tekuk ya. Jadi kita sudah mendapatkan profilnya. Jadi kemudian kita simpulkan bahwa profil yang digunakan ini ya profilnya, kemudian tegangan izin bajanya, kemudian panjang baloknya, balok utama panjangnya, kemudian tinggi balok ya, tinggi balok utamanya, kemudian cek terhadap tegangan oke, aman, cek terhadap tekuk aman. Oke, jadi kita di sini sudah membahas semua ya, bagaimana cara pembebanan, bagaimana cara mengisinya dari nilai-nilai ini, bagaimana cara menentukan profilnya yang aman terhadap tegangan dan terhadap tekuk untuk rangka balok utama, rangka baja jalan raya. Oke, sampai sini pembahasan kita. Jangan lupa semoga bermanfaat ya dari pembahasan ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan apabila Anda membutuhkan file Excel yang saya buat ini, bisa lihat keterangan di bawah video ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.